Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong? Ayo semangat semuanya, semangat. Hari ini kita masih belajar ya. Buat jamaah yang di rumah kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah ternyata gini rasanya dicintai Allah. Masya Allah luar biasa. Enak gak dicintai Allah Bu? Enak pasti ya, Masya Allah luar biasa. Dan sebelum kita lanjut lagi mendengarkan tausiah dari guru-guru kita kembali lagi lihat video tayangan tentang ketika seseorang takut masbuk. Tahu masbuk Bu? Telat sholat. Terlambat berjamaah. Ya, coba kita lihat tayangannya. Ini dia tayangannya nih. Kalau misalnya udah dicintai sama Allah itu kalau bisa selalu terburu-buru ya untuk melakukan kebaikan ini Masya Allah. Terburu-buru sih senantiasa ingin bersegera. Bersegera ingin melakukan kebaikan ini Masya Allah. Tapi ada yang bilang gini, wah bagaimana kalau pas kita lagi mau bantu orang, lagi mau melakukan kebaikan kepada orang, tapi malah mendapat ancaman. Apa yang harus kita lakukan? Mau izin penjelasannya Ustaz Syam. Tepuk tangan Ustaz Syam. Pak guruku, Ustaz Maulana, Pak Muhammad, serta Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah Ali Imran ayat 195. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Ketika Allah mencintai hambanya, maka dalam surah Ali Imran ayat 195 diceritakan bahwa orang-orang yang hijrah, orang-orang yang pindah dari Makkah ke Madinah pada saat itu mereka menempuh perjalanan yang sangat berat, tapi karena keimanannya dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga cintanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tiada yang menunda-nunda. Ketika Nabi SAW sudah mengizinkan, wahai engkau berangkatlah, wahai engkau berangkatlah, wahai engkau berangkatlah, bahkan sampai gusar hatinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Sayyidus Sahaba ini pimpinannya para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq sampai gusar hatinya, kapan saya disuruh hijrah nih, kapan saya diminta hijrah sama Nabi. Mereka semua ingin segera untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, tapi ternyata di dalam perjalanannya itu tidak mulus. Falladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah, wa ukhriju fi sabili, terusir bahkan, wa qatalu wa qutilu, disakiti bahkan, wa udhu fi sabili, disakiti di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa qatalu wa qutilu, mereka terbunuh bahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadiahnya la ukaffiranna anhum sayyiatihim, maka dihapuskan daripada kesalahan dan dosanya, wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar thawaban min indillah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, balasannya semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada pertanyaan, kita mau bersegera melakukan kebaikan tapi dapat ancaman, memang yang namanya kebaikan itu senantiasa ada ancamannya. Rata-rata ancamannya bukan dari luar tapi dari dalam diri sendiri. Siapa yang menakut-nakuti? Asyaitanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fasya. Setan itu menakut-nakuti seseorang miskin. Jadi mau sedekah ada ancaman dalam hati. Kalau kau sedekah bagaimana sekolahnya anakmu? Kalau kau daftar umroh bagaimana nanti begini-begini. Kalau kau ini bagaimana ini. Kalau kau ini, itu ada ancaman-ancaman itu. Dan itu bukan dari luar tapi dalam diri kita sendiri. Dari luar pun ada. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama Fadli. Tepuk tangan Ustaz Syam. Ini Masya Allah luar biasa tema kita pagi hari ini ya. Senang banget bagaimana caranya kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun nanti sebelum kita kasih kesempatan kembali ibu-ibu untuk bertanya sama guru-guru kita, saya mau kasih kesempatan lagi Ustadz Maulana. Mana mic-nya? Nyari apa sih? Mic-nya. Mic siapa? Karena saya mau masuk di segmen Ustadz bertanya. Kami menjawab.
Aku udah pilih. Incar-incar tadi ada ibu tuh udah ngantuk-ngantuk. Ya udah boleh. Yang mana sih orangnya? Nih, ngantuk-ngantuk mulu. Yuk. No. Coba berdiri Bu. Iya. Ya. Namanya Ibu Silakan. siapa Ibu namanya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva Yaro dari Majlis Taklim Nurul Qulutul Ain dari Pontang Serang, Banten. Penghuni tepuk baru tangan ya? dong. Pendaftar Iya. baru. Masih belum hafal nama majelis taklimnya. Baru gabung. Ibu, bisa nggak saya bertanya sama ibu? Bisa dong. Ibu gimana rasanya kalau ibu jadi orang yang terkenal, jadi viral, dikenal semua orang banyak? Sangat senang sekali Pak Ustaz. Oh, Iya. Apa ya? Apa? Senang lah gitu. Senang aja lah ya Bu ya. mau nggak ibu jadi orang terkenal bukan hanya di dunia, tapi terkenalnya di langit? Mau banget. Mau? Mau. Berarti ibu mau? Mau apa? Mau? Mau aja ya. Terkenal. Nah, ternyata ada tanda cintanya Allah kepada hambanya membuat dia terkenal. Wih, Kita bahas. masa Ustadz ada? Beneran? Oh, makasih banyak Ibu. Makasih banyak, Ibu. Coba dilanjutkan Ustadz, silakan Izin Habib tausiahnya. dan Ustaz Sams dan semua jamaah yang ada di studio termasuk yang ada di rumah yang lagi menyaksikan Islamit Indah. Karena kali ini kita membahas tentang bagaimana seorang itu dicintai oleh Allah dengan cara apa? Dibuat dia terkenal bukan hanya di bumi tapi di langit. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka hamba itu dibuat terkenal. Caranya gimana? Allah menyebut-nyebutnya kepada para malaikat. Sehingga para malaikat menyebutnya di bumi. Malaikat penjaga bumi. Semua akan terkenal. Sehingga orang mencintainya. Sekali lagi. Semua orang mencintainya. Dan semua orang, menyenanginya. Senang sama dia. Berarti dia tanda orang dicintai Allah ketika semua orang senang sama dia. Padahal kalau mau dipikir, ganteng enggak? Maksudnya Cantik enggak? Maksudnya siapa tuh? Cantik oh, enggak? cantik enggak ya. Tapi kok dicintai banget semua orang? Kirain mau nyebutin ciri-ciri diri sendiri. Nggak usah. Karena ketika orang dicintai oleh Allah, maka orang ikut mencintainya. Karena Allah memerintahkan para malaikat untuk menyebut-nyebutnya bahwa dia dicintai. Sehingga orang kagum dan menyukai dia. Lalu ada cirinya. Kenapa? Maka timbullah kebijaksanaan pada dirinya. Sehingga orang menyukainya. Orang-orang yang berlaku bijaksana. Saya tahu di antara ibu-ibu ini ada yang disukai oleh semua. Betul tidak? Betul. Siapa itu? Yang membayarin mobilnya ke sini. Yang traktir teman-temannya. Tenang, nanti saya yang bayarin semua. Atau yang daftarin. Betul tidak Bu? Memang ada orang-orang seperti itu. Disukai oleh semua orang karena dia bijaksana kepada sesamanya. Maka timbul kebijaksanaan pada dirinya sehingga dia mendapatkan cinta dari hamba Allah. Karena kenapa? Ketertarikan itu, mohon maaf, bisa jadi ada amalan orang itu kita tidak tahu. Sebagaimana seorang yang luar biasa tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Uwais Al-Qarni. Yang mana Uwais ini luar biasa. Dicintai oleh Allah, dikagumi. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun menyebutnya Uwais ini sehingga pun terkenal. Sehingga Sayyidina Umar pun minta doa dari sosok Uwais. Kenapa? Karena terkenalnya di langit. Salah satu amalannya yakni melakukan bakti kepada ibunya. Orang tua ibunya. Ibunya. Masya Allah luar biasa. Ustaz terima kasih banyak udah ngingetin kita semua. Ya, Mas Fadli terkenal. Amin. Ada saya pernah ketemu sama seseorang, Ustadz sama itu artis lama ya. Artis lama Iya, enak dibilangnya aja. begitu. Ngomongnya tua dong berarti. Dia sebenarnya mau bilang senior, Oh. tapi salah ngomong. Oh, gitu. Ustadz bersama dengan artis lama itu ya. Ya Allah, kayak senang banget kalau temennya dijelek-jelekin. Tepuk tangan untuk Ustaz Maulana. Happy banget. Puas Pak? Puas ya. Jamaah. Kita lanjut lagi nih. Waktunya kita kembali memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio mewakili jamaah yang di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Yang mana? Oh, yang ini sebelah sini dulu nih.
Mana dia? Ini di Ibu ya. Ah ya, silakan Ibu. Boleh berdiri Bu? Boleh? Iya, perkenalkan dulu namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nane Umairoh dari Majelis Taklim Qurratul Aini, Pontang, Serang, Banten. Oh, tepuk tangan dong. Nih Bu, ini baru udah lama di Majelis Taklim, apal dia namanya. Kebetulan dia Oh, ketuanya. ketuanya. Kebetulan dia Itu ketuanya. anggota baru. Iya. Dia silakan Bu, dia anggota baru. Izin bertanya ke Ustadz Habib. Yang Habib. mana Bu? Muhammad. Ustadz Habib nih. Habib. Iya, Ustadz Habib ya. Habib. Habib. Muhammad Terserah, Syihab. boleh apa saja. Jadi begini Ustadz. Siap. Apa betul gitu bukti cinta Allah itu melalui sakit yang kita rasakan? Nah, Sakitnya di mana Ibu? sakit Di sini. itu Sakitnya di sini. Iya. Sakitnya tuh. Terus ada lagi Bu? Jadi bagaimana kalau seandainya justru sakit itu justru akan menjadi penghalang untuk kita beribadah? Ih, Masya Allah. Jadi mohon penjelasan kepada Ustadz. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu dong, wabarakatuh. lancar. Bagus banget pertanyaan, silakan dijawab Bib. Baik, tadi Ustadz Maulana bilang ke kita harus bijaksana, tapi kurang bijak sini. Ya. Baik, subhanallah, apakah tanda cinta Allah kepada manusia orang tersebut diberikan ujian sakit gitu Ibu? Jadi orang sakit mungkin seperti dikatakan oleh Imam Hatim Al-Asam. Imam Hatim Al-Asam mengatakan la ya'rifu gadral afiyah illa ahlul marda. Orang itu terkadang tidak mengerti manfaat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala illal marda, kecuali kalau sudah dapat ujian sakit. Allah mengingatkan, orang sakit itu diingatkan, walaupun dia tidak bisa ibadah secara maksimal, tapi apa balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sakit? Lihat. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini pernah mendengar hadis Nabi. Kata Ubay bin Ka'ab, aku pernah mendengar hadis Nabi mengatakan siapa orang yang sakit, walaupun susah untuk ibadah. Siapa orang yang sakit, ridha dan ridha sabar dengan penyakit yang Allah berikan kepada dia, setiap langkah dia melangkah, maka Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan dosanya. Jadi dosanya itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka Ubay bin Ka'ab datang sama Nabi, tanya sama Nabi, wahai Rasul, aku dengar hadis diceritakan oleh Ubay. Kata Nabi Muhammad, bala ya Ubay, betul. Siapa orang yang sakit, sabar dengan penyakit yang aku berikan, maka pahalanya syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Ubay bin Ka'ab berdoa, ya Rabbi, berikan aku sakit. Lihat, Ubay bin Ka'ab berdoa, ya Rabbi, ya Allah, berikan aku sakit. Tapi ada, bukan syarat. Cuman Ubay bin Ka'ab ini, ya Allah, berikan aku sakit, tapi sakit yang tidak menghalangi aku sholat di Masjidil Haram. Sakit yang tidak menghalangi aku sholat di Masjidil Nabawi. Sakit yang tidak menghalangi aku untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semenjak Ubay bin Ka'ab habis berdoa itu, setiap sore sampai esok harinya, Ubay bin Ka'ab selalu mendapatkan Allah berikan penyakit demam sampai bertahun-tahun, sampai meninggal dunia. Artinya setiap sesuatu yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semua ada hikmahnya. Innama fil man'i al-ata. Di situ ada ujian dari Allah. Oh, kenapa kita dikasih sakit? Sampai kita nggak bisa ibadah. Kita harusnya kembali ke belakang. Kenapa waktu sehat nggak ibadah? Oh. Kan seperti itu. Berarti Allah pengen ngingetin kita. Ayo, waktu kau sehat kau tidak pakai untuk ibadah. Sekarang mikirin untuk ibadah. Maka apa yang kau pikirkan? Kau jalani sakitmu dengan ridho. Insya Allah dengan sakit tersebut Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosa. Masya Allah. Jazakallah khair, makasih banyak Habib. Tepuk tangan dong buat Habib Muhammad Syihab. Ya Allah.
Emang nggak bisa dipungkirin jamaah yang hadir di sini kebanyakan senior soalnya kalau Ustaz Maulana. Ya. Oke, kita kasih satu kesempatan lagi yang mau bertanya, boleh silakan angkat tangannya. Dari sini lagi deh, ya boleh silakan Mbaknya. Maaf, boleh berdiri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khadijah dari Majelis Ta'lim Qurratul A'in. Mau bertanya sama Ustadz Syam. Oke, boleh. Ustadz, pertanyaan saya, benarkah kalau Allah cinta sama kita, maka Allah memperlihatkan mana orang yang bermuka dua, mana orang yang benar-benar mencintai kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Mbak Siti Khadijah. Jadi kalau Allah udah cinta sama kita tahu tuh mana teman yang suka peres doang. Iya. Tahu kita ya, mana tulus, mana basa-basi. Silakan. Guru Ustaz Maulana, Habib Muhammad Al-Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ithmun ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ketika Allah mencintai hambanya, pertanyaan dari mbaknya tadi, subhanallah, apakah ketika Allah mencintai hambanya maka Allah akan membukakan kepada hamba tersebut, dia bisa tahu mana orang yang bermuka dua, mana orang yang tulus kepada kita? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Satu, ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berada di atas Uhud bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Utsman bin Affan dan bersama dengan baginda Nabi SAW, maka Rasulullah bersabda kepada gunung Uhud, ya Uhud, wahai gunung Uhud, tenanglah karena di atasmu ini ada As-Siddiq, ada orang jujur dan ada dua orang syahid. Yang orang syahid yang disebutkan adalah Sayyidina Utsman bin Affan dan juga Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab suatu ketika diminta oleh Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ini adalah seorang sahabat juga. Beliau bilang sama Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, izinkanlah seorang budak saya yang tidak beragama Islam ini, yang belum beriman ini, masuk ke kota Madinah. Karena pada saat itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu melarang orang yang tidak beriman untuk masuk ke daerah kota suci. Diizinkanlah satu orang ini supaya apa? Karena dia punya keahlian membuat senjata dan ini sangat berguna untuk pasukan muslimin. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun mengizinkan seorang budak yang bernama Abu Lu'lu'ah untuk tinggal di kota Madinah. Lalu subhanallah, di waktu sholat subuh berjamaah, Sayyidina Umar bin Khattab menjadi imam, ternyata dari belakang ada yang berlari lalu menusuk daripada belakangnya Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga dikatakan yang terkena dari pisaunya bukan hanya Sayyidina Umar bin Khattab tapi ada 13 orang sahabat yang lainnya. Lalu ditanyakan, siapa itu yang menusuk saya? Setelah sholat dilanjutkan, setelah sholat selesai, Umar bin Khattab bertanya, siapa yang menusuk saya? Maka dijawab, yang menusukmu adalah Abu Lu'lu'ah. Siapa Abu Lu'lu'ah yang mana? Abu Lu'lu'ah yang budak kafir itu. Maka kata Ibnu Abbas, betul wahai Amirul Mukminin. Maka kata Amirul Mukminin, alhamdulillah, saya memang bersyukur karena yang membunuh saya bukanlah dari sesama muslim tapi orang kafir itu. Subhanallah. Maka terhitung orang yang mati syahid, Sayyidina Umar bin Khattab. Artinya apa? Umar bin Khattab tadi di awal kita ceritakan punya firasat yang sangat kuat, tapi giliran untuk mengetahui yang bermuka dua, yang tulus, subhanallah, kadang Allah bukakan, kadang juga Allah tutupi. Karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala dan salah satu hikmahnya supaya kita tidak gampang ngejudge orang. Ah, kayaknya ini munafik nih, kayaknya. Kita kan selalu seperti itu. Benar. Makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Masya Allah. Nah nih buat yang berikutnya saya mau minta panggil kembaran saya. Oh, yang bajunya sama. Tuh, coba Bu lihat. Sama kan kembaran kan? Sama. Mirip gak Bu? Ada Fadli, Fadlan, di rumahnya ini Fadlun. Tidak. Kenapa saya dipanggil ke sini? Tahu nggak? Karena ada sesuatu yang menarik nih. Nah. Karena kita akan
Ini waktunya kita memberikan kesempatan buat semuanya ya. Untuk melihat siapakah yang menjadi pemenang berikutnya 100 pemenang umroh gratis dari Transmart. Semoga nih buat dari studio dan juga ibu-ibu jamaah yang ada di rumah, bapak-bapak nih ya. Bisa menjadi salah satu jadi pemenangnya. Pokoknya yang di rumah saksikan dan pantengkan terus nih pokoknya, Masya Allah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Masya Allah luar biasa, tepuk tangan sekali lagi buat semuanya. Hari ini pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh pelanggan setia Transmart di seluruh Indonesia. Yaitu pengundian paket umroh atau wisata Turki gratis periode yang kedua. Dan hari ini kita sudah kehadiran Bapak Safi Samsudin. Masya Allah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong, ya Allah. Selaku Presiden Direktur dan CEO PT Trans Retail Indonesia. Dan juga para saksi yang akan menjadi saksi pengundian periode kedua untuk 100 orang pemenang. Wow. Mas Fadli dan Siap. juga Ustaz Maulana dan seluruh pelanggan setia Transmart di seluruh Indonesia. Undian ini dilakukan secara real dan bukan rekayasa. Dan ini adalah hadiah spesial untuk seluruh pelanggan Transmart yang setia. Masya Allah. Dan sekarang tiba saatnya kita melakukan pengundian. Tapi sebelumnya kita mempersilakan terlebih dahulu dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk membuka laptop yang masih disegel ya kepada pihak Transmart. Dan perlu diketahui juga bahwa ini sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Kita buka segelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan menang. Yang di rumah sudah deg-degan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tepuk tangan buat Ibu Sunia dan juga Pak Safi. Kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Safi Samsudin untuk memulai pengundian. Mohon izin Bapak, nanti Bapak tinggal menekan tombol start lalu stop sesuai dengan instruksi dari saya Pak ya. Oke, kalau gitu udah siap juga Pak Safi? Siap. Siap. Weh. Yang di sini udah siap? Yang di Siap rumah udah siap? nonton, kan? Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. 3, 2, 1, start. Dan inilah dia pemenangnya. Kita tanya kembali kepada para saksi kita. Mohon izin Bapak Ibu, apakah sudah sah? Oke. Alhamdulillah. Untuk itu Masya Allah Tabarakallah kami ucapkan selamat kepada 100 pemenang pengundian periode kedua paket umrah atau wisata Turki gratis yang telah terpilih ya. Masya Allah. Nah nih ya buat yang belum beruntung nih, buat yang di studio juga, yang di rumah juga ya. Jangan berkecil hati karena masih ada periode pengundian ketiga yang akan dilakukan pada bulan Desember 2024. Caranya bagaimana? Gampang banget, cukup belanja ya di seluruh gerai Transmart di seluruh Indonesia dengan kelipatan minimal Rp100.000 dalam satu struk, maka pelanggan akan berhak mendapatkan 1 e-kupon. Kemudian sebutkan nomor handphone ke kasir dan nanti akan terregistrasi secara otomatis di mesin kasir. Nah sekali lagi ya, untuk para pemenang akan dihubungi oleh pihak Transmart dan pastinya tidak dipungut biaya apapun ya jamaah. Semuanya gratis. Yang benar Ustaz. Iya. Dan buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana dulu, setelah ini kita akan lanjut lagi. Kita masih akan kembali mendengarkan ilmu dari guru-guru kita. Jadi jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di Islami Tinda, masih di tema kita pagi hari ini. Ternyata gini rasanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Masya Allah. Nah sekarang bagaimana caranya, atau mungkin kita bicara masalah tentang amalan nih. Amalan dan juga doa-doa yang bisa mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita nih. Sehingga hidup kita ini bisa dimudahkan baik di dunia maupun nanti di akhirat, ditempatkan di tempat yang enak banget Masya Allah, di surganya Allah. Dari amalannya Habib Muhammad Syah, mohon izin.
Seorang sahabat, seorang badui ata ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam waqal. Ketika sahabat ini datang sama Nabi, beliau minta amalan kepada Rasul agar dicintai oleh Allah dan masuk surga. Beliau katakan, dulluni ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Nabi, tunjukkan aku satu amalan yang apabila aku amalkan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan yang pertama, ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah engkau kepada Allah, jangan melakukan satu kemusyrikan apapun. Yang kedua, wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa tu'tiz zakah, mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa tasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, berangkat haji ketika mampu. Maka sahabat Badui ini bilang lagi sama Nabi SAW, wahai Rasul, aku cuma bisa lakukan ini, nggak bisa dengan ibadah-ibadah tambahan-tambahan yang lain. Hanya bisa melakukan 5 hal tersebut. Maka apa kata baginda Nabi besar Muhammad? Langsung berkata di depan sahabat-sahabatnya, menunjuk kepada muka orang Badui itu atau menuju kepada sosok seorang yang bertanya kepada Nabi SAW. Nabi katakan, idza arada an yanzura ila rajulin ahlil jannah fandur hadzal rajul. Kalau kalian pengen lihat muka orang ahli syurga, kalau mukanya orang ahli syurga pasti muka yang dicintai oleh Allah. Sosok yang dicintai oleh Allah. Kenapa dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia melakukan 5 hal agar mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dari doa-doa mungkin Ustaz Syam mohon izin. Kalimatani, 2 kalimat. Thaqilatani fil mizan, berat di timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Khafifatani 'alal lisan, sangat ringan di lisan manusia untuk menyebutkannya. Habibatani ilar rahman, dan akan mendapatkan ataupun mendatangkan cinta daripada yang maha cinta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. 2 kalimat ini yang sangat ringan di lisan tapi sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sangat besar kemungkinannya mendatangkan cintanya dari yang maha cinta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada doa, Allahumma inni as'aluka hubbuk wa hubba man yuhibbuk wal amalul ladzi yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon cintamu. Amin. Dan juga cinta dari orang yang mencintaimu. Amin. Dan mudahkan aku untuk beramal sesuatu yang mendekatkan aku kepada cintamu. Amin. Ya Allah. Maka doa ini bagus untuk kita panjatkan. Semoga apa yang kita panjatkan ini benar-benar mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, kami memohon cintamu, kami memohon cinta dari orang yang mencintaimu, dan juga kami memohon agar engkau mudahkan kami beramal soleh, yang mana amal soleh itu mendatangkan cintamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulan dari guru kita Ustaz Maulana? Kesimpulan dari tema kita hari ini, ternyata gini loh rasanya dicintai Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya dengan istiqomah. Sekali lagi, dengan istiqomah. Lalu tanamkan sifat kesabaran. Orang-orang yang sabar itu pasti dicintai oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Lalu jangan lupa berlaku adil lah. Karena orang-orang yang berlaku adil itu pun dicintai oleh Allah. Dan ada generasi pelanjut. Artinya apa? Melanjutkan kebaikan. Itulah yang disebut dengan anak-anak yang soleh. Dan ingat, orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang senantiasa berada dalam kebaikan.
bukan hanya berada dalam kebaikan, tapi senantiasa berbuat kebaikan. Lalu jangan lupa senantiasa bekerja sama dalam hal kebaikan sehingga Allah mencintainya karena dia berada dalam kebaikan bersama-sama. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita hari ini dijadikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan buat kita semua yang menyaksikan Islam itu Indah hari ini juga menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.